Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yang subuh sejalan perjalanan telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan di pengajian. Salawat serta salam tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar sholat, dan pada pagi hari ini temanya adalah sutroh atau sutra, mungkin yang kita sering dengar hukumnya. Di antara sunnah yang mulai luntur di tengah kaum muslimin sekarang terkait ibadah sholat adalah menghadap sutroh ketika sholat. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberikan pencerahan kepada umat mengenai sutroh dalam sholat. Sutroh secara bahasa Arab artinya apapun yang dapat menghalangi. Jadi sutroh ini adalah penghalang. Dalam terminologi ilmu fikih, sutroh artinya segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat, dapat berupa tongkat atau tanah yang disusun atau semacamnya untuk mencegah orang lewat di depan. Menghadap sutroh ketika sholat ada hal yang disyariatkan. Banyak hadis yang mendasari hal ini, di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, jika seseorang mengerjakan sholat, maka sholatlah dengan menghadap sutroh dan mendekatlah padanya. Hadis riwayat Abu Daud disebutkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Juga hadis dari Sabarrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sutroh seseorang ketika sholat adalah anak panah. Jika seseorang di antaranya kalian sholat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai sutroh. Hadis dari Ahmad dan Majmu' Al-Jawaid, dan Mas Ali berkata, semua perawi Ahmad dan Muslim adalah perawi sahih. Beliau juga bersabda, janganlah sholat kecuali menghadap sutroh, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika dia hendak dilarang, maka peranglah, karena sesungguhnya bersamanya adalah korin atau setan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Albani dalam Al-Albani dalam Sifatul Sholatin Nabi, saya halaman 119 mengatakan bahwa sanadnya Zaid. Asal hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Lalu bagaimana hukum menghadap sutroh ketika sholat? Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadap sutroh ketika sholat dalam 4 pendapat. Yang pertama pendapatnya itu wajib. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazim Asy-Syaukani dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Nasihuddin Al-Albani. Kedua, sunnah secara mutlak. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Malik. Yang ketiga, sunnah jika dikhawatirkan ada yang lewat. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Dan keempat, sunnah bagi imam dan munfarid. Ini pendapat Hanafilah atau Mausyu'ah Fiqhiyah Kuatiyah. Jika melihat beberapa hadis yang telah lalu tentang sutroh, di sana digunakan lafaz perintah sholatlah menghadap sutroh dan juga lafaz bersutrohlah, yang pada asalnya menghasilkan hukum wajib kecuali terhadap korinah atau tanda-tanda yang memalingkannya dari hukum wajib. Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan sutroh. Namun tidak wajibnya sutroh adalah pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian ulama menukil ijma' akan hal ini. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, kami tidak mengetahui adanya khilafiyah tentang hukum mustahab atau sunnah mengenai penggunaan sutroh dalam sholat. Mengenai validitas ijma' itu.
Shalih Al-Utsaimin dalam Syahrul Mu'ti menyebutkan beberapa korina yang menyebutkan atau menunjukkan tidak wajibnya sholat menghadap sutra. Yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seseorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra terhadap orang lain, maka kemudian ada seseorang mencoba lewat di antara ia dengan sutra, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan. Perkataan Nabi, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang jangan sutra, artinya menunjukkan orang yang sholat ketika itu terkadang sholat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap pada apapun. Karena konteks kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa semua orang di masa itu selalu sholat menghadap sutra. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang menghadap sutra dan sebagian lagi tidak menghadap sutra. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah sholat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, Rasulullah SAW bersabda, pernah sholat di lapangan terbuka, sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Hadis riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dalam Al-Kubra. Dan yang keempat adalah hukum asal tata cara ibadah adalah bara'atu az-zimmah, tidak adanya kewajiban. Ini mengenai hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah sholat di lapangan terbuka, sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa. Ini diperselisihkan kesahihannya karena di dalamnya terdapat perawi Al-Hajjaj bin Arba yang statusnya saduk katsirul khata wa tadlis. Saduk artinya banyak salah dan banyak melakukan tadlis. Dan di dalam sanadnya Al-Hajjaj pun merupakan an-na'ana. Namun hadis ini memiliki jalan lain dalam Musnad Ahmad dari Muhammad bin Khalid yang berkata, Ibnu Abi Zi'abin menuturkan kepadaku dari Syu'bah dari Ibnu Abbasiyah berkata, aku pernah menunggangi keledai bersama Al-Fadil bin Abbas dan melewati Rasulullah SAW yang sedang sholat mengimami orang-orang di lapangan terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam saf, dan beliau tidak berkata apa-apa kepada kami tentang itu. Semua perawi hadis ini sithah kecuali Syu'bah. Ibnu Hajar berkata ia selalu buruk hafalannya. Juga hadis ini juga memiliki jalan lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunahnya, dan Abdul Malik bin Shu'aib bin Al-Laits ia berkata, ayahku menuturkan kepadaku dari kakeknya, dari Yahya bin Ayyub, dari Muhammad bin Umar bin Ali, dari Abbas bin Ubaidillah, dari Al-Fadil bin Abbas. Beliau berkata, Rasulullah SAW pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada Abbas. Lalu beliau sholat di padang pasir tanpa menghadap sutra. Di hadapan beliau ada keledai betina dan anjing betina sedang bermain-main, namun beliau tidak menghiraukannya. Yahya bin Ayyub dikatakan oleh Ibnu Ma'in thiqah, sedangkan Abu Hatim Ar-Razi mengatakan ia menyandang sifat jujur, ditulis hadisnya namun tidak dapat berhujjah dengannya. Ibnu Hajar mengatakan ia shadiq karena kadang salah, insyaallah statusnya shadiq. Adapun perawi yang lain thiqah, namun riwayat ini memiliki illah atau cacat, yaitu inqithah pada Abu Qasim bin Ubaidillah dari Al-Fadil Ibnu Hazam, dan Asy-Syaukani mengatakan bahwa Abbas tidak pernah bertemu dengan pamannya yaitu Al-Fadil, sehingga riwayat ini tidak bisa menjadi penguat. Wallahu a'lam. Dua jalan di atas sudah cukup mengangkat derajat hadis Ibnu Abbas tersebut ke derajat hasan li ghairihi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Abdul Aziz bin Ba'as dan hasyiahnya terhadap Bulughul Maram halaman 134, juga oleh Syekh Syu'aib Al-Ma'ud dalam ta'liqnya terhadap Musnad Ahmad. Bahkan Syekh dalam ta'liqnya terhadap Musnad mengatakan hadis ini sahih, sehingga ini menjadi dalil yang kuat untuk mengalihkan isyarat wajibnya sunnah kepada hukum sunnah. Lalu kesimpulannya, selain hadis Ibnu Abbas ini diperkuat juga dengan argumen dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana penjelasan yang disampaikan Syekh Al-Utsaimin. Maka wallahu a'lam, yang rajih hukum menghadap sutra ketika sholat adalah sunnah, tidak sampai wajib. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh
sahabat ini, misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, demikian juga Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Namun sunnahnya menghadap sutra ketika sholat itu berlaku bagi imam dan munfarid atau orang yang sholat sendiri, karena para sahabat Nabi mereka sholat bermakmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang membuat sutra. Syahrul Mufti. Para fuqaha bersepakat bahwa sutra imam itu sudah mencukupi untuk makmum, baik posisi makmum berada di sisi maupun di belakang imam, dan mereka juga bersepakat bahwa makmum tidak disunahkan membuat sutra. Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah halaman 24/184. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita membahas mengenai sutra, hukumnya, dan sini dijelaskan cukup panjang, di mana dijelaskan dari beberapa hadis dan juga dari beberapa pendapat para ulama, di mana hukum menghadap sutra itu kalau dilihat tadi dijelaskan, para ulama memang berbeda pendapat tentang hukum menghadap sutra. Ada 4. Saya ulangi, yang pertama wajib, ini merupakan pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syafi'i, dan pendapat yang dibuatkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin. Yang kedua sunnah secara mutlak, merupakan pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Malik. Yang ketiga sunnah jika dikhawatirkan apa yang melewat ini merupakan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Dan keempat sunnah bagi imam dan munfarid. Namun di akhir dari penjelasan sudah kita bisa kasih kesimpulan pendapat yang dibuat oleh jumhur ulama termasuk Nawawi Akibat, bahwa sunnahnya menghadap sutra ketika sholat ini berlaku bagi imam dan munfarid atau orang yang sholat sendiri. Karena dasarnya adalah para sahabat Nabi, mereka itu sholat bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada seorang pun dari mereka yang membuat sutra. Dan fuqaha bersepakat bahwa sutra imam itu sudah mencukupi untuk makmum, baik posisi makmum berada di sisi maupun di belakang imam. Dan mereka juga bersepakat bahwa makmum tidak disunahkan membuat sutra. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang pada pagi hari ini menjadikan kita menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang ibadah sholat, terutama ketika kita sholat sunnah atau sholat berada di depan kita, mungkin ada lapangan atau kita selalu berusaha untuk menjaga agar sholatnya tidak dilalui. Dan disinilah hukum menghadap sutra kita bahas sebagai tambahan ilmu kita untuk bisa lebih paham lagi tentang sutra ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.